Selamat pagi, Bapak dosen yang terhormat Bapak Agus selaku pembina mata kuliah batubara. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang saya buat. Sebelumnya itu saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra Sinaga dengan NIM 0730224046 dari TTB. Nah, di sini kontennya yang soal-soalnya itu yang pertama itu proses metamorfosa batu bara, kedua formasi pembawa batu bara, tiga komponen batu bara, keempat peringkat batu bara, kelima high wall atau auger mining, keenam long wall mining, ketujuh fenomena reduksi batu bara, delapan tujuan dilakukannya reduksi batu bara, 9 penggunaan alat-alat reduksi batu bara di industri. Langsung kita masuk aja di soalnya. Nah, di soal pertama itu disuruh jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan genesa dan geologi batu bara. Yang A, proses metamorfosa batu bara. Nah, jadi di dalam proses pembentukan batu bara itu dimulai dari tumbuhan yang mati dan terakumulasi di dasar rawa atau perairan dalam kondisi tanpa oksigen. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahap yang akhirnya menghasilkan berbagai peringkat batu bara yaitu lignit, subtiminus, bituminus, dan antrasit. Nah, di sini saya akan jelaskan itu yaitu proses ini terjadi dan tahapnya itu yang pertama yang tadi peleburan dan pembusukan. Nah, sisa-sisa tumbuhan terkubur di bawah lapisan tanah dan terkena tekanan dan panas. Proses ini menyebabkan dekomposisi bagian organiknya membentuk gambut dan lignit. Yang kedua, lignit ke bituminen. Tekanan yang semakin besar dan waktu yang berlalu menyebabkan lignit mengalami transformasi lebih lanjut, membentuk bitumen atau batu bara tingkat rendah. Yang ketiga, bitumen ke batu bara. Proses metamorfosa berlanjut, meningkatkan tekanan dan suhu. Bitumen berubah menjadi batu bara tingkat sedang dan tinggi, seperti batu bara, bituminus, hingga batu bara antrasit. Yang terakhir, batu bara antrasit. Pada tahap akhir, batu bara mencapai tingkat metamorfosa tertinggi menjadi antrasit yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan rendah kadar air. Nah, proses ini membutuhkan waktu yang jutaan tahun karena dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan waktu yang menghasilkan berbagai jenis batu bara dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lanjut formasi pembawa batu bara. Yang soal B. Formasi pembawa batu bara adalah lapisan tempat batu bara terbentuk. Biasanya formasi ini terdiri dari sedimen-sedimen seperti batu pasir, lempung, dan serpihan yang mengandung serbuk organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan binatang. Studi geologi batubara mencakup analisis lapisan batubara tempat batubara terbentuk, termasuk kualitas batubara, struktur lapisan, dan distribusi batubara. Geologi batubara memeriksa spek-spek seperti jenis batubara, misalnya antrasit, bituminus, atau lignit. Keberadaan struktur geologi seperti lipatan dan patahan serta kualitas batubara seperti kandungan sulfur dan kalori. Hubungan antara formasi dan pembawa batu bara, genesa, dan geologi batu bara ini sangat penting dalam penentuan potensi ekonomi suatu deposit batu bara. Pengetahuan tentang sifat geologi ini membantu dalam menilai potensi produksi batu bara dan juga dalam perencanaan pertambangan, termasuk teknik ekstraksi dan pengolahan lingkungan. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Ini bagian Indonesia. Nah, di sini ada beberapa bagian batu bara terdapat. Misalnya di Kalimantan ada batu bara, di Sulawesi ada nikel, di bagian Papua ada emas, di Belitung ada timah, begitu ya. Nah, soal kedua yaitu jelaskan gambar di bawah ini berkaitan dengan parameter kualitas dan peringkat batu bara. Komponen batu bara. Nah, di sini di gambar kita bisa lihat ada total air, air permukaan, air bawaan, mineral meter, abu, volatil meter, volatil organik, batu bara, zat terbang, karbon terlambat. Nah, di sini total air, yang pertama total air dan air bawaan.
yaitu merupakan unregressive, itu suatu analisa yang dinyatakan basis contoh batu bara dengan kandungan air dengan kesetimbangan atmosfer laboratorium. Nah, kemudian ada mineral meter dengan abu. Nah, ini merupakan drebis atau biasa disebut dengan DB, yaitu adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana pada kondisi ini batu bara diasumsikan bebas air total. Kemudian ada zat terbang volatimeter. Nah, zat terbang dan volatimeter ini termasuk mineral meter, yaitu dry freeze atau DAF. Adalah suatu analisa yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Kemudian yang terakhir ada masuk kita ke dalam volatimeter. Nah, volatimeter ini termasuk batu bara murni yang merupakan dry mineral meter free atau disebut dengan DMF, yaitu adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Kemudian peringkat batu bara. Nah, bisa kita lihat di sini ada equal up to minus, equal B to minus, equal B to minus, kemudian sub to minus A, sub to minus B, sub to minus C, lignit. Nah, di sini itu terdapat peringkat-peringkat batu bara, mulai dari tertinggi, kemudian ini tengah-tengah, kemudian ada lignit terendah. Nah, sini saya akan menjelaskan. Peringkat batu bara itu mengacu pada tingkat kualitas atau jenis batu bara sendiri. Berdasarkan tingkat pembentukannya dan kandungannya, ada 4 peringkat utama batu bara dari yang rendah ke tinggi. Yang pertama, yaitu lignit. Lignit ini merupakan batu bara dengan ketingkatan pembentukan paling rendah dan kandungan karbon paling rendah, biasanya memiliki tingkat kelembapan tinggi dan rendah dalam hal energi per unit massa. Kemudian yang kedua adalah subtuminus, berada di atas lignit dalam hal kualitas, memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dan energi per unit massa yang lebih besar. Kemudian yang ketiga bituminus. Bituminus ini merupakan batu bara yang paling umum dan memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi daripada subtuminus. Bituminus dapat dibagi lagi menjadi bituminus rendah, yang tadi ini bituminus rendah ini. Kemudian ada bituminus tengah-tengah dan paling tinggi. Kemudian ada antrasit. Antrasit merupakan batu bara dengan kandungan karbon tertinggi dan tingkat pembentukan yang paling tinggi. Nah, ini adalah batu bara dengan kualitas tinggi, memiliki energi yang paling tinggi per unit massa dan kadar sulfur yang rendah. Adapun kualitas parameter dalam batu bara, yaitu yang pertama rangkaian batu bara, kedua kandungan moisture, ketiga kandungan volatimeter, keempat kandungan as atau kadar abu, kelima kandungan sulfur belerangnya, keenam nilai kalor, tujuh karakteristik fotografi. Nah, di sini yang soal ketiga yaitu jelaskan metode tambang dalam batu bara. Yang pertama ada high wall atau auger mining. High wall atau auger mining adalah suatu metode penambangan yang dilakukan dengan menambang bahan galian di dinding open pit yang sudah mencapai ultimate pit limit. Biasanya digunakan pada pertambangan batu bara, sehingga nantinya akan membentuk lubang-lubang di dinding. Umumnya auger mining ini digunakan untuk mendapatkan batu bara di luar yang dapat diakses melalui kontur strip mining. Penggunaan metode ini terbatas, biasanya pada lapisan batu bara horizontal atau sedikit miring. Nah, auger mining ini membuat lubang hingga 500 feet pada high wall tergantung pada kondisi dan jenis auger yang digunakan. Kemudian ada tahap-tahapan high wall mining ini ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambarnya supaya kita gampang melihat. Yang pertama, sistem ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu auger machine, cutting fly, auger fight, tiger conveyor, and front end loader. Kemudian yang kedua, penambangan auger dilakukan bersudut tegak lurus terhadap egg wall.
dengan mendorong auger head penggali ke dalam lapisan batu bara. Ketiga, gerakan ulir dari proses penggalian akan membawa batu bara hasil pemotongan menuju keluar lubang penggalian. Keempat, auger head didorong masuk oleh mesin auger ke dalam lapisan batu bara. Lalu auger pipe atau batang auger ditambahkan seiring dengan semakin dalamnya lubang penggalian. Kemudian setelah batang auger dipasang pada tempatnya, lalu ditarik oleh hydraulic rams. Kemudian tiap batang auger dihubungkan satu dengan yang lainnya, dengan yang dioperasikan dengan remote control dari ruang operator. Kemudian yang terakhir, batu bara yang keluar dari lubang auger lalu dibawa oleh side conveyor ke atas stacker belt untuk selanjutnya ditumpuk ke stockpile. Baru soal 3B yaitu ada long wall mining. Nah, long wall mining ini metodenya merupakan sistem advancing mining dan retreat mining, di mana pada proses pekerjaannya menggunakan suatu alat yang bernama drum cutter. Ya, drum cutter di gambar. Nah, perbandingan antara recovery hasil penambangan dengan menggunakan metode ini, long wall ini, yaitu besar dari recovery hasil penambangan menggunakan metode room and pillar. Metode penambangan long wall sendiri menggunakan alat mekanis yang langsung menuju dinding lapisan batu bara, atau secara lebih lengkapnya, long wall mining merupakan metode penambangan paling produktif dan paling aman juga. Total batu bara yang terambil bisa mencapai 80% dari total sumber daya yang ada. Kemudian kita masuk tahap-tahapan long wall mining. Yang pertama ada persiapan. Proses ini dimulai dengan persiapan situs, termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan segala macam. Kemudian yang kedua, pemasangan perangkat. Sebelum penambangan, perangkat awal harus dipasang, termasuk mesin pemotong, conveyor belt, dan sistem pendukung dinding. Kemudian pengoperasian mesin pemotong. Mesin pemotong ini bergerak maju secara otomatis di sepanjang garis panjang lapisan batu bara dan memotong mengangkut batu bara ke conveyor belt. Kemudian tekanan pemotongan dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik lapisan batu bara. Kemudian penyokong dinding atau rope support. Sistem ini mendukung dinding yang di belakang mesin pemotong untuk mencegah keruntuhan dan menjaga keamanan. Nah, tiang-tiang ini disesuaikan atau dinding penyangga yang fleksibel. Kemudian pemindahan sistem. Setelah sebagian besar batu bara ekstraksi dari suatu area, sistem long wall dipindahkan ke area baru, pengangkutan karya dan pemasangan peralatan segala macam. Soal yang terakhir adalah jelaskan fenomena reduksi batu bara, impact, atrasi, shear, dan kompresi. Nah, reduksi batu bara adalah istilah yang diterapkan pada pengurangan potongan batu bara menjadi fragmen kecil. Nah, proses ini sendiri dapat terjadi karena berbagai macam faktor, seperti impact, atrasi, shear, dan kompaksi. Kemudian impact adalah terpecahnya batu bara akibat terkena benturan dari berbagai alat tambang. Benturan tersebut terpecah dan terbentuk menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian atrasi. Atrasi merujuk pada proses penurunan jumlah cadangan batu bara yang dapat dieksploitasi atau diproduksi dari suatu tambang. Atrasi dapat menyebabkan batu bara lebih halus dan lebih banyak debu. Kemudian yang terakhir shear. Shear adalah gaya geser yang menyebabkan batu bara terpotong dan terpecah. Gaya ini terjadi selama penambangan dan pengolahan batu bara. Shear ini dapat menyebabkan batu bara menjadi lebih kecil dan mudah hancur. Tujuan dilakukannya reduksi. Banyak ya sebenarnya tujuan dilakukannya reduksi itu. Tapi yang terpenting yaitu yang saya ambil ini ada 5. Pertama itu menghasilkan gas sintesis atau bahan bakar cair. Kedua, mengurangi ketergantungan pada batu bara padat. Ketiga, mengurangi emisi polutan. Keempat, mendukung diversifikasi energi. Kelima, mendukung pengembangan teknologi bersih. Kemudian penggunaan alat-alat reduksi batu bara di industri. Nah, di sini alat-alatnya sebenarnya banyak. Cuman saya mengambilnya hanya ada 7. Yang pertama ball mill, kedua roll mill, ketiga impactor, keempat jaw crusher,
ke-5 roll crusher, ke-6 rotary breaker, ke-7 hammer. Nah, di sini sudah ada gambarnya dan penjelasannya yang saya buat dengan simple gambar-gambar ini. Jaw crusher sendiri itu dipertambangan jenis mesin pemecah batu yang umumnya digunakan untuk menghancurkan material yang keras dan besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Kalau rock crusher itu mengurangi ukuran biji atau material menjadi ukuran yang lebih kecil, sama ya gunanya. Kemudian rotary breaker ini pemrosesan yang digunakan untuk memecah batu bara dan bahan tambang lainnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada hammer. Hammer mill ini adalah untuk menghancurkan material menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, di sini sudah saya buat daftar pustaka yang saya cari dari materi. Nah, sekian presentasi untuk menjawab soal-soal yang saya buat, Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.